Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi 'izzatihi tatahaqqaqul a'zam wal maqasid. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil Mustafa Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi alladhina arsyadahumullahu wa hada. Ikhwah sekalian rahimakumullah, kita tentu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa kita diberikan agama yang mengajarkan kebersihan, agama yang mengajarkan kesucian. Sampai Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 222. Di sana Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguh bahwa Allah menyukai, mencintai orang-orang yang bertaubat dan menyukai, mencintai orang-orang yang selalu dalam keadaan bersuci. Di sini Ibnu Abbas menerangkan di dalam kitab tafsirnya, innallaha yuhibbul at-tawwabin, maksudnya adalah ar-raji'ina minadz-dzunub. Jadi yang dimaksudkan dengan at-tawwabin adalah orang-orang yang kembali dari dosa. Jadi orang-orang yang sesudah melakukan kesalahan kemudian kembali kepada Allah, maka orang-orang ini dinyatakan sebagai orang-orang yang disukai oleh Allah, dicintai oleh Allah. Seberapapun besar dosa itu, asal orang ini masih mau kembali kepada Allah sesudah dosa, sesudah melakukan perbuatan dosa, sesudah melakukan perbuatan kotor, maka janjinya adalah bahwa Allah menyukai orang-orang yang seperti ini. Kemudian selanjutnya di dalam lafal wa yuhibbul mutatahhirin, Ibnu Abbas menjelaskan siapakah al-mutatahhirin ini? Al-mutatahhirin adalah orang-orang yang kembali minadz-dzunubi wal adnas. Jadi orang-orang yang kembali dari dosa dan kotoran. Jadi melakukan sesuatu pekerjaan yang kotor barangkali, menyentuh sesuatu yang kotor. Maka mohon maaf, ikhwah sekalian rahimakumullah, saya sendiri berusaha setiap kali akan menyampaikan sesuatu di hadapan kawan-kawan di dalam majelis taklim, terlebih di dalam mengawali kajian seperti ini melalui video seperti ini, maka adik-adik admin ini, adik-adik kru ini hafal betul bahwa saya selalu ke belakang dulu. Ke belakang, kemudian saya ambil air wudhu, kemudian baru menyampaikan apa yang menjadi kewajiban kami untuk menyampaikan satu ayat, dua ayat, satu hadis, dua hadis. Ikhwah sekalian rahimakumullah, keyakinan seperti ini saya ambil dari Ibroh yang sangat luar biasa, yang pernah diperankan, yang pernah ditunaikan oleh sahabat Bilal bin Rabah. Sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, ya Bilal, ini sami'tu dafana laika fil jannah. Wahai Bilal, aku ini sudah mendengar gesekan terompahmu, gesekan sandalmu di surga. Apa amalanmu? Kemudian di dalam bahasa yang singkat bahwa ternyata sahabat Bilal bin Rabah ini
berusaha mengupayakan dirinya untuk dalam keadaan bersuci. Jadi manakala dia hadas batal, maka kemudian dia akan memperbaiki lagi wudunya. Ehwas sekalian rahimakumullah, kebersihan, kejernihan seperti ini, misalnya nanti dengan wudu, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan wudu ini bukan hanya membersihkan anggota tubuh. Saya merasakan, maaf barangkali setiap orang mempunyai pengalaman yang berbeda-beda. Saya akan pergi misalnya, saya akan berwudu dulu. Sehingga di dalam perjalanan itu merasa bahwa mood itu menjadi enak, mood itu menjadi baik, mood itu menjadi nyaman. Jadi ketika melakukan apapun usaha kita, aktivitas apapun di dalam keseharian kita, maka bagus sekali jika kita senantiasa menjaga dalam keadaan suci itu. Inilah kira-kira mudah-mudahan yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguh bahwa Allah itu mencintai orang-orang yang kembali sesudah melakukan kesalahan, dosa, kembali kepada Allah. Kemudian Allah juga menyukai siapa orang-orang yang senantiasa menjaga dirinya itu dalam keadaan jernih, dalam keadaan bersih, suci lahir dan batin. Ehwas sekalian rahimakumullah. Dari sini kemudian kita melihat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan di dalam hadis sahihnya, di dalam Sunan An-Nasai, nomornya nomor 103, yang kemudian disahihkan oleh Syekh Albani, Muhammad Nasiruddin Al-Albani, di dalam hadisnya, di dalam kitabnya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bagaimana sesungguhnya berwudu itu. Perkenankanlah ikhwas sekalian rahimakumullah, barangkali ini sesuatu yang mendasar, barangkali dianggap maaf ini, dianggap remeh-temeh. Akan tetapi saya meyakini bahwa ketika agama ini didirikan di atas kesucian, di atas kebersihan, maka ini dimulai dari mana? Dimulai dari yang paling sederhana, yaitu amalan wudhu kita. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan oleh Abdullah As-Sunabihi, anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Idza tawadda'al abdul mu'minu," apabila seseorang hamba mukmin itu berwudu, fatamazmada, kemudian dia mulai berkumur, memasukkan air ke dalam mulut, kemudian berkumur dia, kharajatil khotoya min fihi, maka keluarlah dosa-dosa itu dari mulutnya. Dosa-dosa yang disebabkan oleh mulut. Tentu ikhwas sekalian bisa menggambarkan dosa seperti apa yang diakibatkan oleh mulut kita itu. Mungkin salah ucap, mungkin maaf ini, menghibah, atau mungkin mengatakan perkataan-perkataan yang kotor. Mungkin. Maka dosa-dosa yang diakibatkan oleh lisan, diakibatkan oleh mulut, itu akan keluar bersama dengan apa? Bersama dengan semburan air yang sudah kita kumurkan itu tadi. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, faidastansara kharajatil khotoya min anfihi. Apabila orang itu, hamba mukmin itu tadi, menghirup air dengan hidungnya. Jadi sesungguhnya satu kali menghirup dan satu kali memasukkan air ke dalam mulut, ini sesungguhnya satu paket. Jadi kita berkumur sekaligus memasukkan air ke dalam hidung. Agak disedot.
Barangkali ada sebagian kita yang merasakan sampai hidung ini merasa terdesak oleh air sehingga ada rasa pening sedikit itu ya. Maka jika orang melakukan itu, apa akibatnya? Rasulullah mengatakan kharajatil khotoya min anfihi. Maka keluarlah dosa-dosa itu dari arah hidungnya. Ada dosa barangkali yang disebabkan oleh hidung kita. Mungkin membau, akibat membau, kemudian memunculkan pernyataan negatif, atau barangkali membau aroma apa tertentu, kemudian memunculkan ungkapan-ungkapan yang tidak pantas, gitu kan. Maka itu adalah dosa-dosa yang diakibatkan oleh hidung. Jaminannya apa? Jaminannya orang yang berkumur dan memasukkan air, menghirup air dengan hidungnya, maka bersihlah mulut, bersihlah hidung dari dosa. Kemudian sekalian rahimakumullah. Fa idza ghassala wajhahu, apabila hamba mukmin itu tadi membasuh mukanya, kharajatil khotoya min wajhihi, maka keluarlah, luruhlah semua dosa yang diakibatkan oleh muka ini. Barangkali muka ketika bercermin, barangkali muka ini ketika dipertontonkan kepada orang lain, barangkali di sana ada riya, barangkali di sana ada rasa sum'ah dan lain sebagainya. Ini akan keluar. Dosa-dosa ini akan keluar, akan luruh. Sampai apa? Hatta takhruja min tahti asfari ainaihi. Sampai keluarlah dosa itu dari bawah pelupuk mata. Jadi ketika wajah itu dibasuh, maka keluarlah dosa itu dari bawah pelupuk mata. Maka ketika kita berwudu, ini sambil kita bersihkan pojok-pojokan ya, ujung-ujung dari kelopak mata, ini kita bersihkan. Maksudnya apa? Dalam hati kita boleh sambil mengatakan, ya Allah, keluarkanlah dosa-dosa yang diakibatkan oleh mata saya. Banyak sekali tentunya dosa-dosa yang disebabkan oleh mata. Melihat sesuatu yang tidak pantas, melihat sesuatu yang mengandung dosa di sana, melihat sesuatu yang maksiat barangkali. Ini adalah dosa-dosa yang diakibatkan oleh mata kita. Maka sekali lagi, orang yang membasuh mukanya, maka keluarlah dosa-dosa itu dari bawah kelopak matanya. Kemudian Rasulullah meneruskan, فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ kharajatil khotoya min yadaihi. Apabila dia membasuh tangannya, mencuci tangannya, kedua tangannya, maka keluarlah dosa-dosa itu dari kedua tangannya. Hatta takhruja min tahti azfari yadaihi. Sampai dengan keluarlah dosa-dosa itu dari bawah kuku-kuku. Keluarlah dosa itu dari bawah kuku-kuku tangan kita itu. Jadi boleh ketika kita sambil berwudu, sambil kita menghayati, memohon kepada Allah, ya Allah, keluarkanlah dosa-dosa yang diakibatkan oleh tangan saya ini. Dosa yang diakibatkan oleh tangan tentu itu. Mungkin memegang, mungkin memukul, mungkin melakukan pekerjaan. Melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak disukai oleh Allah Ta'ala. Maka pada saat itulah kesempatan kita untuk apa? Untuk membersihkan dosa-dosa kita itu dari tangan. Sehingga dosa-dosa itu akan keluar dari bawah kuku-kuku tangan kita. Oleh karena itu syariat mengajarkan bahwa kuku itu sebaiknya dalam keadaan bersih, dalam keadaan pendek. Paling tidak itu setiap hari Kamis tentu kita potong untuk menghadapi hari Jumat. Kemudian Rasulullah SAW meneruskan
Fa idza masaha bi ra'sihi. Kemudian ketika ketika seseorang itu membasuh kepalanya, kharajatil khotoya min ra'sihi. Akan keluarlah dosa-dosa yang disebabkan oleh kepala ini. Jadi ketika mengusap, maka ini disunahkan untuk semuanya. Semua sampai dengan tengkuk belakang, kemudian telunjuk ini dimasukkan ke dalam telinga, lalu dibersihkan telinga itu dengan 1 kali basuh. Jadi antara kepala dan telinga ini adalah 1 paket. Ini ditunjukkan oleh pernyataan Rasulullah berikutnya, hatta takhruja min uzunaihi. Sampai dosa-dosa yang disebabkan oleh kepala. Oleh pikiran, kepala ini, pikiran, mungkin ada dosa lagi yang disebabkan oleh kepala kita. Maka itu akan keluar, dosa itu akan keluar dari lubang kedua telinga kita itu. Kemudian berikutnya Rasulullah menjelaskan, فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ. Apabila seseorang mukmin itu tadi membasuh kedua kakinya. Kharajatil khotoya min rijlaihi. Maka akan keluarlah dosa-dosa itu dari kedua kakinya. Hatta takhruja min tahti alfari rijlaihi. Sampai dengan keluarlah dosa-dosa itu dari bawah kuku kaki kita. Oleh karena itu ketika kita berwudu, kita betul-betul ada niat, ada kesempurnaan di sana. Bahwa ketika kita membasuh tangan, ketika kita membasuh kaki, maka dalam hati kita sambil mengatakan apa? Sambil mengatakan bahwa, ya Allah, mudah-mudahan dosa kaki-kaki saya ini bersih dengan wudu ini. Tentu kaki yang salah langkah, kaki yang salah arah, menuju ke tempat-tempat yang tidak diperkenankan oleh Allah, misalnya seperti itu. Maka harapannya adalah, ya Allah, perkenankanlah Engkau mengampuni dosa-dosa yang disebabkan oleh kaki kami ini. Sampai dengan dosa itu keluar dari mana? Min tahti alfari rijlaihi. Sampai keluarlah dosa-dosa itu dari bawah kaki, dari bawah kuku kaki kita. Wah sekalian rahimakumullah. Jika seseorang mukmin sudah berwudu serupa itu. Jadi ada, kalau orang dahulu, ini kakek-kakek kita, ini kalau berwudu itu sampai dengan membuka baju. Ini tentunya baik. Sebab yang dimaksudkan, yang diniatkan di dalam hati, itu bukan hanya mencari bersihnya tangan, apalagi sekedar supaya nanti sholatnya menjadi sah. Bukan hanya seperti itu. Akan tetapi total. Seolah-olah dengan membuka baju, kemudian mengenakan kaos pendek. Ini menggambarkan apa? Ini menggambarkan keinginan, niat yang sungguh-sungguh. Bahwa, ya Allah, dengan wudhu saya ini, perkenankanlah Engkau bersihkan semua dosa-dosaku. Itu dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki. Oleh karena itu Rasulullah SAW di dalam hadis yang agak panjang ini mengakhiri dengan pernyataan yang indah sekali. Rasulullah SAW kemudian bersabda, "Tsumma kana masyuhu ilal masjidi wa sholatuhu nafilatan lahu." Orang kalau sudah berwudu seperti itu, dengan bersungguh-sungguh seperti itu, dengan kesungguhan hati yang seperti itu, dengan niat yang total seperti itu, untuk membersihkan dosa itu, maka berjalannya ke arah masjid. Wa kana masyuhu ilal masjidi wa sholatuhu, dan sholatnya itu jatuhnya menjadi apa? Jatuhnya menjadi nafilatan lahu. Seolah-olah
berjalannya ke masjid, kemudian sholatnya, itu hanya nafilah. Nafilah ini hanya tambahan. Saya kemudian membayangkan satu baju sudah dicuci, kemudian dicuci lagi. Tentunya cucian yang kedua, bilasan yang kedua, ini tentu akan menjadikan lebih bersih lagi. Akan tetapi pokoknya di mana? Seolah-olah pokoknya adalah ada di dalam wudhu itu. Masya Allah, ini tentu sangat luar biasa. Jika sekalian, jika kemudian hal ini menjadi kebiasaan kita, bahkan Rasulullah SAW menggaransi orang yang wudhunya sesempurna itu seolah-olah itu sholatnya saja itu tinggal tambahan saja, tinggal bonusnya saja. Berjalannya ke arah masjid itu hanya bonus saja. Tetapi pangkal dari kebersihan diri, kebersihan jiwa dari dosa itu dari mana diperoleh? Dari wudhu itu. Jadi sekalian rahimakumullah, inilah yang satu hadis yang menegaskan kepada kita, satu ayat yang menegaskan kepada kita, satu hadis yang menegaskan kepada kita, dua-duanya menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sungguh mencintai orang-orang yang senantiasa menjaga kebersihan. Maka kebersihan tempat wudhu kita, kebersihan masjid kita ini tentunya jangan sampai itu toilet hotel yang baik itu justru lebih bersih daripada tempat wudhu kita. Mohon maaf, ini tentunya masukan atau mungkin saran supaya apa? Supaya kita umat Islam ini mempunyai kebiasaan yang baik. Ketika Ketika akan menunaikan ibadah, ketika akan menunaikan usaha, ketika menunaikan ikhtiar di dalam pekerjaan sehari-harinya, maka indah sekali jika diawali dengan Diawali dengan berwudu terlebih dahulu. Kemudian sekalian saya tutup dengan satu hadis lagi, tinggal saya terjemahkan saja. Rasulullah SAW di dalam Sahih Muslim nomornya nomor 666. Rasulullah menegaskan, man tatahhara fi baitihi, siapa orang yang bersuci sejak dari rumahnya. Tsumma masya ila baitin min buyutillah, kemudian dia berjalan ke satu rumah dari rumah-rumah Allah. Maksudnya adalah masjid. Liyaqdiya faridatan min faraidillah, untuk menunaikan amalan fardu dari yang sudah difardukan oleh Allah Ta'ala. Tentu di sini adalah antara lain adalah sholat, berwudu dari rumah. Sekali lagi, ini wudunya dari rumah, bukan wudu di masjid. Akan tetapi berwudu dari rumah, kemudian berjalan ke arah masjid untuk menunaikan ibadah sholat. Kanat khutwatahu, maka setiap kali dua langkah, setiap dua langkahnya itu akan dihitung oleh Rasulullah SAW. Ihdahuma tahuttu khati'atan. Satu langkahnya akan menghapus satu dosa. Kemudian langkah yang lain, wal ukhra tarfa'u darajatan, akan meninggikan posisinya, akan meninggikan derajatnya besok di surga. Jadi sekalian rahimakumullah, mohon maaf, semakin jauh rumah seseorang dari masjid, tentu ini langkahnya akan semakin banyak. Setiap kali dua langkah, satu diangkat untuk menghapuskan dosa, satu lagi diangkat untuk apa? Untuk meninggikan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian sekalian pentingnya kita menjaga kebersihan diri, kebersihan badan, kesucian hati, kebersihan jiwa ketika kita menghadapi hidup ini. Insya Allah dengan demikian kita akan selalu mempunyai mood yang baik, kita akan selalu tersambung kepada hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya.
Barakallahu lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.